Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah sampai di penghujung tahun dan di penghujung kelas karakter ini. Kami membuka persekutuan pasutri hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Kita menaikkan lagi refnya 2 kali, lalu nanti saya serahkan kepada Pak Rizal. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Silakan Pak Rizal. Ya, terima kasih Tirza. Selamat malam semua, selamat malam Musa, selamat malam semuanya. Kita senang berjumpa lagi. Dari tadi Tirza pakai kata 1 tahun ya. Saya hitung-hitung. Kita mulai 16 Maret, 15 Maret, 15 Maret sesi 1 tuh. Oh, jadi sampai sekarang 8 bulan nih. Gitu ya. Nggak apa-apa, 8 bulan, setahun. Namun, walaupun ini adalah sesi terakhir, tentunya ini bukan jadi proses yang berhenti begitu saja. Saya sendiri pun sudah 20 tahun ya, lebih belajar mengenai karakter. Ya, tapi tetap banyak kegagalan. Tetap sebagai manusia berdosa. Ya, saya bisa mengajarkannya dengan baik semua, tapi pergumulan pribadi memang lain lagi. Ada banyak hal yang sulit, terutama di masa-masa seperti ini. Jadi ya kita bertumbuh terus saja. Itu saja. Kita masih akan terus berproses ya. Hanya nanti memang proses ini perlu diteruskan sampai karakter-karakter itu lebih lagi tertanam di dalam hati setiap kita dan nanti kita terus menanamkannya di dalam hati anak-anak. Gitu ya. Nah, saya akan share screen, sudah bisakah? Ya, bisa. Nih. Jadi sekarang adalah pertemuan yang keempat ya. Ini sudah nampak ya mestinya ya? Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Nah, kita bicara mengenai karakter ditanamkan, kehidupan diubahkan, yaitu bagaimana sih itu adalah sebetulnya menuju keserupaan dengan Kristus. Karena kita udah bahas di pertemuan pertama waktu masih onsite, waktu masih di gereja. Karakter itu Ibrani 1 ayat 3 itu gambar wujud Allah. Jadi waktu kita belajar karakter memang kita terus berubah, bertumbuh. Ya. Nah, yang baik kita belajar lagi bagaimana mengembangkan karakter dengan pujian. Karena waktu kita semakin banyak memuji anak-anak kita, karakter itu semakin tertanam. Waktu kita semakin banyak memuji anak-anak kita, maka kehidupan mereka semakin diubahkan. Gitu ya. Nah, kecenderungan kita sebagai orang tua ya adalah tadi Acen memberikan testimoni ya, saya dan istri dua-duanya koleris loh. Wow, jadi saya juga mesti banyak bertobat itu. Saya dan istri mesti dan terus sampai sekarang mesti terus berubah. Dan kami sekarang ada di periode yang berbeda, anak-anak umur 25, 24, 23, 21 itu seperti kami riset lagi. Awal lagi, saya seperti nggak tahu apa-apa begitu ya. Karena anak-anak semua tiba-tiba dengan berbagai alasan pulang karena COVID.
Dan kami udah 4 tahun berdua aja, terus sekarang jadi berenam lagi. Wah, itu satu yang nggak mudah buat kami itu. Dan anak-anak sesudah 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun di sana, budayanya berbeda, cara bicaranya berbeda, ekspektasinya berbeda. Dan itu sungguh-sungguh menuntut kesabaran kami, yang kami nggak selalu berhasil. Nggak selalu. Tapi kita bersyukurlah kepada Tuhan ya, karena kita terus dibolehkan untuk berubah dan bertumbuh ya. Nah, kemudian yang C adalah bagaimana kita menumbuhkan anak melalui koreksi. Waktu kita mengoreksi mereka berdasarkan karakter, maka setiap koreksi kita itu menumbuhkan mereka juga. Nah, saya cerita tadi, masa kami adalah masa yang baru, ada beberapa kelas berat, begitu ya. Namun saya waktu kelas dengan anak gitu ya, saya bilang sama istri, wah, saya bersyukur dengan ini terjadi ini, sebab saya akan bertumbuh. Saya akan bertumbuh. Nah, waktu menuju kepada rekonsiliasi itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang berat di antara kami dengan anak-anak. Dan itu walaupun berat, tapi memberikan sukacita. Dan betul, saya bertumbuh lagi. Bertumbuh lagi, semakin sabar, belum ideal. Tapi Tuhan kasih kesempatan melalui masalah-masalah ini, di pandemi ini, di mana kami harus berenam lagi. Dengan itu, saya ditumbuhkan dan anak-anak ditumbuhkan, rekonsiliasi dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi satu proses yang never ending proses, never ending story, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan kedua kalinya. Begitu ya. Nah, kita akan masuk, yang pertama adalah melalui karakter, menuju keserupaan dengan Kristus, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Wah, Roma 8 ini mengagumkan sekali. Banyak sekali orang menghafalkan Roma ayat 8:28. 29-nya adalah ini. Kita udah dipilih sejak semula, ditentukan sejak semula, akan jadi serupa dengan karakter Kristus, gambar wujud anaknya. Jadi dia jadi yang sulung. Begitu. Kita udah ditentukan. Walaupun itu wujudnya nanti pada waktu kita bertemu kedua kali dengan Kristus. Tapi sekarang kita sebagai anak-anaknya terus berproses. Nah, waktu kita belajar karakter ini, kita semakin enak mengikuti proses itu. Jadi waktu dikatakan menjadi, itu adalah be, become, to be like Christ. Become Christ-like. Begitu ya. Tapi waktu kita be, kita akan do dan have. Waktu kita be pakai karakter Kristus, kita akan lakukan aksi-aksi Kristus. Do. We will be doing the actions of Christ. Maka saya betul-betul menanamkan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kerendahan hati, tidak mencari kepentingan sendiri. Nih ya, kalau saya bertengkar dengan istri, kami dua-dua koleris. Saya betul-betul harus mengulang di dalam kepala dan hati saya Filipi 2 ayat 5. Supaya saya nggak mencari kepentingan sendiri. Supaya saya mengutamakan istri saya. Dan dengan itu, dibantu oleh ayat itu, saya bisa do, acting like Christ. Karena Filipi 2 itu menceritakan tentang Kristus. Dan saya bisa memiliki sifat-sifat Kristus. Dan itulah proses itu terus-menerus. Secepat kita menentukan di dalam setiap persimpangan jalan, di dalam setiap peristiwa, secepat kita menentukan kita mau pakai gambar wujud Allah itu, maka kita akan melakukan, jadi pelakunya.
dan memiliki sifat-sifat Kristus itu. Nah, saya melatih karakter ini di banyak tempat, di gereja, sekolah Kristen, ataupun di tempat-tempat umum, di perusahaan. Bahkan di perusahaan-perusahaan aja saya bisa melihat karya Tuhan mengubahkan orang-orang gitu ya. Nah, apalagi kita yang ada Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kalau kita bergantung pada kemampuan kita sendiri dan kemauan kita, enggak mungkin aja. Apalagi tipe kepribadian kita masing-masing. Begitu ya. Udah nggak mungkin kita, ya tadi orang koleris susah sekali untuk sabar kita ini. Begitu. Orang sanguin susah sekali untuk tertib, teratur, begitu. Tapi itulah Kristus. Kita mau jadi seperti Kristus. Dan waktu dikatakan serupa dengan gambarannya, adalah kata sumorphos, to be conformed. Jadi seperti, to the image, gambar, jointly formed. Ya, dibentuk, fashion like unto. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, waktu di pertemuan pertama kita belajar dari Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan waktu dikatakan, hendaklah kamu berubah sesuai dengan pembaharuan budimu, itu adalah metamorfo. Ya, berubah satu arah, berubah dari dalam. Ini sumorphos, morfoo, seperti gambaran anaknya. Dan kita akan menang kalah sampai kita terus mau lebih menang lagi. Karena kita mau mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Sesuai dengan karakter gambar wujud Allah. Nah, ayat ini kita sudah tahu semuanya. Guru, hukum apakah yang utama? Tanyakan kepada Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam seluruh itu yang hukum kitab Taurat. Begitu ya. Jadi kita betul-betul berdasarkan kasih. Kenapa kita mau jadi lebih sabar? Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kenapa kita mau jadi lebih tertib? Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Kenapa kita mau jadi lebih rajin, lebih tanggung jawab? Karena di dalam hati kita, maka mulai dari yang putih itu kan, di dalam hati ini, dalam hati yang ada Roh Kudus, kita mau mengasihi Tuhan. Nah, saya menyusun kurikulum-kurikulum untuk sekolah Kristen. Sekarang sedang menyusun kurikulum karakter untuk sekolahnya Bu Syara, Atalia. Dan betul-betul setiap karakter itu ditaruh di atas kasih. Fondasinya kasih. Dan itulah yang dibicarakan dengan Matius 27 ini. Dan dengan itu kita mengelola relasi. Kasihilah sesamamu manusia. Di dalam buku saya pakai 5 karakter ini. Kenapa kita berani? Karena kita mengasihi sesama manusia. Kita mau berkata dan bertindak benar. Kenapa kita taat kepada atasan, otoritas, pemerintahan? Karena kita mengasihi. Kenapa kita tepat waktu janji dengan orang? Karena kita mengasihi dan menghargai sesamanya. Kenapa kita perhatian penuh kepada gembala, kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada guru, karena kita mengasihi. Kenapa kita tanggung jawab? Karena kita mengasihi sesama manusia. Karena terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan itulah mengelola diri itu. Kenapa? Dengan antusias. Semakin kita antusias, nomor 1, semakin kita bisa taat. Semakin kita antusias, semakin bisa tepat waktu. Semakin bisa perhatian penuh. Semakin bisa tanggung jawab. Semakin kita berdaya tahan, kita semakin taat. Semakin tanggung jawab. Semakin kita rajin, kita semakin tanggung jawab. Semakin kita rajin, semakin kita tepat waktu. Semakin kita rendah hati, nomor 4, semakin kita berani. Nothing tulus, kita hanya berkata dan bertindak benar apapun konsekuensinya.
Semakin rendah hati kita akan semakin taat. Semakin tulus, nomor 5, kita akan semakin berani. Karena kita nggak menuntut apa-apa. Ya, jadi ini semuanya berhubungan, tapi dari tengah, karena kita mengasihi Allah. Maka waktu kita semakin mengasihi Allah, di tengah setiap kegagalan-kegagalan kita dalam menerapkan karakter, kita akan semakin maju, semakin bertumbuh. Indahnya begitu. Kita nggak sempurna, tapi Tuhan melalui Roh Kudus di dalam hati kita menolong kita untuk terus bertumbuh, bisa semakin mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan bisa mengasihi sesama manusia. Terutama waktu manusia itu lebih sulit dikasih. Kita bisa lebih mengasihi pasangan, waktu pasangan lagi sulit-sulitnya dikasih, waktu dia lagi marah. Bagaimana kita mengasihi dia? Kita bisa lebih mengasihi anak-anak kita dengan karakter kesabaran, dengan ketulusan, dengan daya tahan. Waktu dia lebih sulit, waktu dia bersikap nggak benar. Nah, itulah indahnya karakter gambar wujud Allah ya. Kalau kita tanamkan di dalam hati kita dan Tuhan terus mengubahkan hidup kita. Maka di dalam buku ini jelas sekali, merah dulu, kita belajar secara pribadi, dan hari ini kita bahas yang halaman 23-47 saja. Baru kita mengembangkan karakter anak. Kalau anak-anak sudah remaja dan dewasa muda, seperti saya, kita bertumbuh bersama dengan anak-anak. Kita gagal bersama, kita saling mengoreksi sama-sama, dan itu juga indah sekali. Maka Romo Sindunata, penulis terkenal sekali, saya senang sekali membaca buku-buku dan tulisan-tulisannya. Dia menulis di dalam menggagas paradigma baru pendidikan. Apa sih filosofi pendidikan? Apakah untuk mempersiapkan orang untuk bekerja atau untuk hidup? Nah, banyak orang tua atau sekolah hanya mempersiapkan anak dapat angka untuk bisa masuk kerja, jadi angkatan kerja yang baik, untuk bisa bekerja dengan baik, tapi nggak siap untuk hidup, untuk bekerja sama dengan orang lain, untuk merespons keadaan dengan baik, dan sebagainya. Sekali lagi saya cerita ya, empat anak saya sama sekali bukan semuanya pintar. Ada yang sangat pintar, ada yang enggak pintar, ada yang pintar. Nah, biasanya anak-anak yang pintar itu dapat penghargaan. Anak-anak yang enggak pintar itu bertahun-tahun bisa dapat cemoohan, dapat koreksi terus, dapat segala macam. Tapi saya bisa cerita dan menyaksikan karena Tuhan menolong kami membangun karakter anak-anak kami. Bahkan yang paling tidak pandai pun di antara 4 anak kami bisa punya kepercayaan diri yang kuat sekali. Secara akademis dia nggak kuat, tapi nggak apa-apa, itu pemberian Tuhan. Justru waktu kita nggak kuat dalam satu hal, Tuhan mau lihat bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita menjalankan hidup kita. Dan saya bersyukur Tuhan menolong anak kami yang enggak pandai pun bisa punya kepercayaan diri yang kuat sekali karena karakter tanggung jawabnya, karena karakter kerajinannya, dan semua gambar wujud Allah yang terus ditanamkan. Itu kehidupan jadi diubahkan. Gitu ya. Maka kalau mengutip Stephen Covey, dikatakan karakter etik. The character ethic, which I believe to be the foundation of success, teaches that there are basic principles of effective living. Gimana sih effective living? And that people can only experience true success and enduring happiness as they learn and integrate these principles into their basic character. Jadi betul-betul dia aja ya berkata bukan secara rohani, tapi ini adalah kebenaran. Etika karakter itu betul-betul fondasi. Dan itu mengajarkan bagaimana dengan prinsip-prinsip dasar itu bisa sukses hidup secara efektif. Dan kita bisa betul-betul mengalami sukses yang sejati dan mengalami sukacita kalau kita bisa mengintegrasikan
prinsip-prinsip etika karakter itu dalam karakter dasar kita. Indah sekali. Maka dia mengatakan bahwa makin sekarang itu makin ke sini dia mempelajari artikel 200 tahun ke belakang gitu ya, waktu dia tulis Seven Habits of Highly Effective People. Dia bilang, Pak Husin tolong di-mute. Belum di-mute itu. Tolong di-mute dulu. Terima kasih. Nah, jadi dia aja bisa berprinsip begitu, apalagi kita yang berdasarkan firman Tuhan. Maka di buku saya di halaman 23-47 saya mengupas bagaimana sih bedanya character ethics dengan personality ethics. Bahwa yang pertama adalah ethics itu seperti zaman dulu. Personality ethics itu zaman sekarang lebih laku. Sekarang tuh personality ethics. Ya. Character ethics itu di dalam hati, tapi kalau personality ethics itu adalah keterampilan, smile, and you will win customers. Begitu kalau personality ethics. Keterampilan, skill. Nomor 3 adalah karakter ethics itu untuk diri sendiri. Kalau personality ethics itu untuk memberi kesan. Saya senyum itu supaya orang kesannya baik tentang diri saya. Supaya apa? Nanti nomor 4, bisa saya mengharap sesuatu. Kalau saya senyumnya bagus, saya skill-nya bagus, orang bisa beli barang saya. Mungkin begitu. Atau orang menerima saya. Orang setuju dengan saya. Tapi kalau karakter etik, kalau kita ramah, kita baik, itu adalah karena karakter Kristus yang kita mau pakai. Tanpa pamrih. Kelima, dalam situasi apapun, kalau personality ethic itu tergantung situasi. Maka tadi bagus Pak Antonius mengatakan, di tengah pandemi ini justru sekeluarga makin baik relasinya. Bagus sekali. Justru di situasi-situasi yang makin berat, kekuatan Roh Kudus itu kita mau nyatakan, termasuk kepada anak-anak kita. Dalam situasi apapun, kalau kita hanya bisa berkarakter waktu situasinya mengenakkan, ya itu sih bukan karakter lah ya. Itu cuma personality ethics. Tapi kalau kita bisa tetap baik waktu anak kita nggak baik, dan ini susah, buat saya juga nggak gampang. Sekali lagi, kita bisa tetap baik waktu anak kita nggak baik. Itulah gambar wujud Kristus. Itu yang kita mau tiru. Ya saya berjuang juga dalam hal itu. Saya masih sering gagal. Tapi saya harus ingat, waktu berhadapan dengan pasangan saya, dengan Ibu Rina, dan kami ada pertengkaran, saya harus ingat bagaimana sih Kristus menghadapi kita manusia yang, waduh, udahlah banyak banget salahnya tiap hari. Kristus itulah Filipi 2 ayat 5-8. Tidak mencari kepentingan sendiri, tapi mengutamakan yang lain, mengutamakan kita. Jadi waktu bertengkar itu, saya justru harus berpikir, kalau Kristus, dia mengutamakan. Jadi saya mengutamakan istri saya waktu kita bertengkar. Itu karakter etik justru dalam situasi yang berat. Waktu kita nggak bersetuju dengan atasan kita atau dengan gembala kita, justru di situ kita membuktikan karakter ketaatan dalam situasi apapun. Karena mereka pemimpin kita. Seberapapun kita lebih benar, kita harus taat dan hormat. Nomor 6, makanya kalau karakter etik itu melekat pada pribadi, kalau personality itu pada fungsi. Makanya ada orang bilang, gue sekarang bukan, ini bukan kepada Tirza, bukan. Ada orang bilang, gue kan bukan pengurus, jadi gue nggak usah terlalu baik-baik gitu ya. Gitu. Kalau di kerjaan juga gitu, saya kan udah bukan bagian ini, jadi saya nggak usah lakukan itu. Kalau karakter etik itu, kalau kita ngomong soal sabar, soal ramah, saya di bagian manapun, ya begitu. Harus begitu. Di gereja juga begitu. Waktu orang turun dari majelis, wah gue bebas nih. Nggak harus gimana-gimana banget gitu ya. Ya enggak, karena semua itu melekat pada pribadi. Kalau kita melayani hanya karena jabatan, ya itu adalah personality ethic. Kalau kita melayani karena kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu melekat pada pribadi kita. Itulah karakter. Kita merendahkan diri
kepada Allah, bukan karena gereja, tapi karena Allah. Dan oleh sebab itu nomor 7 adalah karakter etik tahan lama. Maka ada orang yang melayani itu musiman. Cuma sekadar berdasarkan tahun jabatan. Tapi ada orang-orang yang ada jabatan atau enggak ada jabatan, dia akan tetap melayani karena dia membentuk hatinya dengan segala ketulusan, dengan segala kerajinan, dengan tanggung jawab, dengan ketaatan, dan semua karakter Kristus, dia akan tetap melayani. Dan yang seperti itu akan tahan lama. Nah, jadi dengan begitu kita akan terus berubah semakin sumorfos itu. Menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus pun waktu manusia ini nggak menerima dia tetap melayani. Yesus waktu melayani di bumi, pada waktu dia sangat lelah dan ingin menyingkir, tapi ada banyak orang terus datang, dia melayani. Nah, kita mau menggunakan karakter-karakter Kristus seperti itu. Dan dengan itulah anak-anak akan melihat kita. Oh, kalau keadaannya sulit, bagaimana ya papi mami ya? Makin marah-marah atau enggak ya? Oh, makin sabar nih. Oh, makin tetap baik. Dan mereka akan bertumbuh. Kita menanamkan karakter di dalam diri anak-anak melalui kehidupan kita yang makin bertumbuh dan makin berbuah. Sampai sini dulu. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Saya harap saya bisa jawab. Silakan. Terima kasih, Pak Rizal. Bapak Ibu, Koko Cici, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ketik di grup chat, atau kalau ada ingin bertanya saat ini juga silahkan dinyalakan mic-nya. Ya, langsung, silakan langsung. Oke, sepertinya belum ada, Pak Rizal. Bagaimana kalau kita melanjutkannya dulu? Akan ada sebentar lagi. Oh, akan ada, baiklah. Silakan. Pertanyaan. Kan harus sabar menunggu. Siap. Iya, Pak Rizal, sebenarnya tadi saya tertarik dengan kalimat pertama Pak Rizal tadi tentang bagaimana Pak Rizal masih terus-menerus dibentuk begitu ya. Kalau secara kehidupan ini kan memang kita ini kan terus-menerus dibangun begitu ya di dalam Tuhan. Dan saya tadi juga tertarik ketika Pak Rizal berkata bahwa ya ketika kita ingin menjadi serupa dengan gambar Kristus, maka tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan oleh Allah begitu. Apakah itu artinya bahwa kita tidak mungkin menanamkan karakter etik ini jikalau kita tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus? Artinya tidak mungkin terlepas dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan begitu ya Pak Rizal ya? Iya, betul sekali. Karena kan ini sumorfos ya, menjadi serupa dengan Kristus. Ya pasti kita sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kita nggak mungkin bergantung pada kemampuan kita sendiri. Kita di dalam kedagingan seperti Paulus katakan, waktu ingin lakukan yang baik, malah yang jelek malah yang dilakukan. Dan kita di dalam kedagingan hampir selalu menghadapi pergumulan seperti itu. Maka pada waktu kita berjuang sendiri, pertama, itu akan menjadi lebih berat. 2, itu akan jadi lebih rasanya beban. Kenapa sih susah amat sih, harus gini-gini, udahlah. Kalau saya mau marah, marah aja. Zaman sekarang, itu namanya otentik. Dan angkatan sekarang, itu sangat menghormati otentik. Oh, you have to be authentic. Kalau kamu nggak berani menyuarakan apa yang kamu rasakan, you are not authentic. Itu orang zaman sekarang. Ajaran zaman sekarang itu begini. Ajaran posmo itu begitu. Padahal kita harus punya karakter wisdom kalau mau ngomong apapun. Dan waktu kita nggak setuju dengan orang, kita harus punya karakter sabar. Tapi orang-orang zaman sekarang bilang, oh kalau kamu terlalu nahan-nahan diri, you are not authentic.
kamu itu jaim-jaim itu berarti. Oh, bukan. Nah, jadi sekarang nih banyak sekali pengajaran yang kayaknya benar, tapi nggak benar. Gitu. Misalnya contoh ya, ada banyak sekali ayat yang dibelokkan. Misalnya seperti Filipi 4 ayat 13. Apa namanya? We can do anything in Christ. Kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatanmu. Terus ayat itu jadi stiker kan? We can do anything in Christ. Hah? Enggak lah. Enggak lah. Dan buku-buku zaman sekarang berkata, ya, kalau kita mau, termasuk buku-buku Kristen, apapun yang kita lakukan itu bisa kalau di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Maha Kuasa. Oh bukan. Filipi 4 ayat 13 itu konteksnya. Kalau membaca ayat-ayat sebelumnya, Paulus sedang mengatakan, aku sudah mengalami kelimpahan dan kekurangan. Aku tahu apa artinya kecukupan. Aku juga tahu apa artinya kekurangan. Maka aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang Paulus sedang katakan. Dia bukan mengatakan, kalau kamu di dalam Kristus, kamu akan dapat melakukan apa saja yang kamu kehendaki. Yang penting kamu doakan, pasti bisa. Nah, itu tuh. Ada banyak sekali zaman sekarang pengajaran yang kelihatannya berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita nggak mendalami firman dan bergantung pada Roh Kudus, kita bisa melakukan firman yang bukan firman Tuhan. Misalnya, ada orang mengatakan, Mazmur 1 ayat 3, ya, apa namanya, orang siapa menyukai Taurat Tuhan dan merenungkan itu firman siang dan malam, ya akan seperti pohon di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terus bilang gini, anak-anak Tuhan akan berhasil semua yang dilakukannya. No. Itu naif sekali ya. Pada kenyataannya, kita tetap mengalami kegagalan-kegagalan. Jadi konsep kata berhasil dalam firman Tuhan itu bukan seperti orang sekarang. Bahwa semua yang dilakukan itu pasti berhasil. Bukan. Mazmur 1 ayat 3 itu mengatakan tentang keberhasilan itu adalah dari segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita menempel pada Taurat Tuhan, firman Tuhan, kita akan berhasil mengenal Tuhan. Lebih lagi. Lah Daud kan nggak selalu menang perang. Enggak. Tuhan kasih kekalahan-kekalahan. Apakah itu berarti dia nggak berhasil? Melalui kemenangan dia berhasil mengenal Tuhan. Melalui kekalahan juga dia berhasil mengenal Tuhan. Itu indahnya hidup. Jadi kita jangan berdoa dan menuntut kepada Tuhan. Tuhan, kau berjanji di dalam firman-Mu bahwa apapun yang aku lakukan akan berhasil kalau aku mencintai firman Tuhan. Oh, itu bukan pengajaran firman Tuhan. Itu posmo. Dan banyak sekali buku motivasi Kristen. Dan banyak sekali mega church sekarang ini mengajarkan hal-hal seperti itu. Apapun yang kau perkatakan, itu akan terjadi. Enggak. Kita itu enggak sehebat itu. Enggak. Kita masih banyak salahnya. Yang penting dari kesalahan, seperti Daud, enggak. Mazmur 51. Kita lagi semakin mengenal Tuhan atau enggak? Melalui keberhasilan juga, kita jadi semakin mengenal Tuhan enggak? Nah, itulah karakter ketulusan, kerendahan hati, itulah sumorphos. Begitu ya. Sorry, kepanjangan nih jawabannya saya. Nggak apa-apa, Pak Rizal, kan kita sambil menunggu pertanyaan, Pak Rizal. Oke, siji meneh. Satu lagi. Baiklah, Pak Rizal. Jadi, jadi ada seseorang nih di antara teman-teman ini ada yang bertanya, apakah ada hubungannya antara karakter dengan roh kegelapan begitu atau okultisme? Kan ada orang yang kelihatannya baik tapi sebenarnya pengikut kuasa gelap begitu, Pak. Wah, berat punya nih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat baik ya, Pak ya? Sangat baik, tapi saya nggak bisa jawab karena itu jawabannya 3 sesi. Mengenai kuasa gelap, waduh.
Oh, Mungkin jawabannya Viola panjang dari banget ini. Em, jadi saya mau pilih jawaban apa ya? Ya, itu hal yang berbeda lah ya. Hal yang berbeda. Kalau kita belajar karakter, kita belajar bagaimana menggunakan sifat-sifat Kristus dan gambar wujud Kristus di dalam pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita. Nah, soal kuasa gelap, aduh, soal lain deh, ini soal horor-horor itu tuh. Yang saya membahas di GKI Makassar tahun 2000 berapa itu, 2018. Saya melayani kuasa gelap memang, melakukan pengusiran-pengusiran, dan saya melayani di GKI Makassar dan beberapa GKI. Pengusiran-pengusiran kuasa gelap dan sebagainya. Tapi itu enggak terlalu diajarkan di gereja kita. Ya. Jadi saya nggak jawab dulu. Oke, sorry ya. Thank ya, you, tuh, thank you. Pak Itu Rizal. di chat ada pertanyaan apa tuh di chat tuh? Ada pertanyaan dari Ibu Viola nih, Pak Rizal. Kan tadi Bapak cerita tentang anak-anak Bapak yang kembali ke Indonesia selama COVID. Ada standar-standar yang berbeda atau nilai-nilai yang berbeda, begitu ya Pak ya. Bagaimana jika kita menghadapi standar karakter yang berbeda karena budaya? Mungkin yang dimaksud karena perbedaan budaya. Karena saya belum mempunyai anak, jadi saya kaitkan dengan konteks murid yang di daerah dan kota. Pasti cara bicara dan lain-lain berbeda. Jika sekolah atau kampus tersebut memiliki murid-murid yang beragam, bagaimana kita dealing atau berhadapan dengan standar karakter tersebut? Iya, betul sekali. Terima kasih. Tentunya budaya berbeda itu perilakunya berbeda yang dianggap sopan. Misalnya, saya membahas di buku saya itu, suku Jawa kalau dia berbicara menatap mata orang itu nggak sopan. Itu beda dengan yang dari Medan. Ya, kalau orang Batak, bah, kau tatap mataku. Kalau kau nggak lihat sama aku, nggak sopan kau. Bah, tatap mataku. Baru itu, aku bilang. Gitu ya. Tapi si orang Jawa, gini kan kalau bicara. Jadi ada unsur budaya. Begitu. Dan unsur budaya kita itu adalah namanya kearifan lokal. Yang kita mesti hormati juga. Kan di kita kan, di gereja kita juga dengan budaya Chinese kan berbeda budayanya. Dan enggak semua budaya itu jelek. Begitu ya, sehingga tentunya karakter itu ada wadahnya, budaya itu sendiri yang kita mesti cari kesesuaian di mana kita mau berperilaku. Dan sekolah jadinya menerapkan standar itu sesuai dengan budaya yang ingin ditanam di sekolah. Tapi waktu misalnya anak dari pedalaman belum terlalu percaya diri untuk bicara menatap mata, ya kita mesti lebih sabar. Karakter sabar, karakter fleksibel, karena dia udah bertahun-tahun, apalagi kalau kuliah, baru dia ke kota, dia udah bertahun-tahun bicara dengan begini, karena harus hormat sekali, dan itulah perilaku hormat, begitulah yang dia belajar, begitu ya. Jadi ini bukan soal salah benar, tapi di mana kita saling sepakat untuk berperilaku. Jadi budaya mempengaruhi karakter, tapi bukan berarti standarnya berbeda. Bahkan Kristus waktu hidup di dunia ini, di bumi ini, ada dalam konteks budaya Yahudi yang dalam banyak hal itu sungguh berbeda dengan kita. Maka waktu kita memahami firman Tuhan, waktu kita memahami konteks itu, kita bisa lebih, oh ya 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 ya. Ya ada gitu. Ya. Oke. Baik, saya teruskan dulu ya berarti ya. Ya, dilanjutkan Pak Rizal. Terima kasih untuk semua pertanyaan. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Jadi bagian B adalah bagaimana sih membangun karakter dengan pujian, ya. Dan ini penting sekali di dalam menanamkan karakter. Semakin kita banyak memuji, itu semakin anak-anak tumbuh dalam karakter. Yang pertama, kita semua memiliki keinginan yang sama untuk diterima dan diakui. Anak-anak kita juga begitu. Dan para guru dan orang tua dapat memenuhi keinginan siswa dan anak-anak dengan belajar memberi pujian. Pujian itu membuat anak-anak kita itu jadi lebih merasa diterima dan diakui. Kalau semakin banyak kita memuji,
anak-anak akan semakin merasa diterima dan diakui oleh kita, orang tua. Nah, masalahnya kecenderungan kita adalah sebagai orang tua, kita banyak sekali pengennya koreksi. Setiap hari loh. Setiap hari. Kita tuh harus bertobat. Saya juga terus harus bertobat setiap hari. Karena kecenderungan alami saya sebagai manusia berdosa. Apalagi yang koleris iki lo, sing koleris iki lo. Aduh. Wis entek-entekan ya, habis-habisan ya. Pengennya itu, aduh, koreksi orang melulu. Dan Kristus itu enggak gitu ya. Jadi ini penting sekali. Nah, jadi definisi pujian menunjukkan perkataan. Jadi kata-kata bisa kita puji. Perbuatan dia, sikap dia, anak kita yang memperlihatkan kualitas satu karakter dan bagaimana hal itu telah memberi manfaat bagi kehidupan saya. Jadi jangan puji kecantikan ya. Dan itu modal sekali di sini tuh modal sekali. Aduh cantik-cantik ya. Aduh ganteng-ganteng ya. Aduh anaknya cantik dan ganteng ya. Atau kalau lihat foto di FB, aduh udah umur segini masih cantik ya. Masih ganteng ya. Belgedes itu. Itu bukan pujian. Kecantikan, kegantengan itu pemberian. Tidak ada hal yang kita usahakan dari situ. Bahkan orang atau anak yang dipuji karena kecantikannya, itu akan makin jatuh. Banyak orang malah jatuh di dalam dosa karena dipuji kecantikan dan kegantengannya. Jadi jangan membuat orang jatuh. Ya, karena hal itu. Karena itu adalah bukan pujian, itu adalah flattering namanya, sanjungan. Dan di dalam karakter kita bukan menyanjung orang, kita memuji perkataan dia, perbuatan dia, sikap dia yang sesuai dengan karakter. Ya, nomor 1 jadi. Pujilah karakter bukan keberhasilan. Karena yang menentukan perilaku dan pencapaian adalah karakter. Jadi kalau kita puji karakter anak kita, dia akan mencapai banyak keberhasilan. Tapi kalau kita puji keberhasilan dia akan kejar-kejar keberhasilan dengan segala cara. Gitu loh. Kalau kita puji angka ulangan dan ujian dia, tiba-tiba dia punya telepati, bisa lihat kerjaan temennya yang jauh. Karena papanya puji terus kalau angkanya baik. Tapi kalau angkanya nggak bagus, bukan anak papa. Wih. Jadi anak belajar untuk cari angka, bukan cari proses. Maka inilah pujian untuk pencapaian. Bagus, kamu dapat nilai A untuk tugasmu atau ulanganmu. Itu untuk pencapaian. Tapi kalau puji karakter adalah, misalnya, bagus, perhatian penuh kamu dalam kelas, dan kerajinanmu dalam belajar, membantumu untuk dapat nilai A untuk tugasmu atau ulanganmu. Waktu anak-anak dipuji berulang-ulang soal perhatian penuh, itu menanamkan nilai di dalam dirinya. Oh iya, attentiveness saya itu yang membuat saya bisa ingat. Oh, diligence saya, kerajinan saya yang bisa membuat saya angkanya bagus. Dan attentiveness, diligence itu adalah karakter Kristus. Jadi sekali lagi selalu cari apa ya karakternya. Kalau anak kita bisa main piano dengan bagus satu lagu, jadi kita tanya, bagus, kamu pasti taat sama guru lesmu. Ya, jadi kamu bisa main piano dengan bagus. Nanti kalau kamu taat terus, pasti lagu-lagu lain juga bisa kamu mainkan dengan bagus. Jadi prinsip, jadi nilai hidup. Begitu ya. Nomor 2. Perhatikanlah perbuatan dan sikap yang patut dipuji. Jadi kita harus penuh perhatian kita tuh. Apa ya yang perlu? Karena kita mesti menghubungkan tingkah laku sehari-hari dengan kualitas yang ada di baliknya. Dan itu membutuhkan karakter kita memperhatikan secara penuh, attentif kita. Karena kita secara selewat, tadi sudah katakan kita senangnya lihat yang salah. Tanpa kita perhatian penuh, kita udah dapat banyak yang kesalahan anak kita gitu. Tapi untuk melihat hal-hal yang bagus, kita perlu perhatian penuh. Misalnya, tiba tepat waktu, bersungguh-sungguh dalam belajar, membereskan barang yang berantakan, segera melakukan instruksi,
Tiba tepat waktu, karakternya apa? Oh, bagus. Kamu mendemonstrasikan karakter tepat waktu. Punctuality. Kalau kamu terus tepat waktu, akan banyak keberhasilan dalam hidupmu. Jadi nilai. Gitu ya. Bersungguh-sungguh lu dalam belajar. Oh, kamu bagus sekali. Papi lihat kamu antusias waktu belajar pelajaran ini. Nah, nanti waktu ada pelajaran yang dia nggak seneng, kita jangan tuntut dia untuk seneng. Kita juga waktu sekolah ada pelajaran yang kita nggak seneng. Sampai kuliah juga ada yang kita nggak seneng. Saya ada. Nah, kita jangan, kamu harus seneng. Semua pelajaran harus disenengi. Belgedes itu. Gitu ya. Enggak. Tapi, iya oke, kamu nggak seneng ya. Kalau kamu antusias di dalam pelajaran yang kamu nggak senangi, pasti hasilnya lebih bagus. Ayo, karena antusias itu adalah karakter Kristus. Ngomong-ngomong, apakah Kristus senang suruh naik ke atas kayu salib? Enggak lah. Dia bilang cawan ini mestinya berlalu, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dia antusias, entheos. Maka dia naik dalam segala kesusahannya, dia bersungguh-sungguh dalam tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu antusias. Membereskan barang-barang berantakan, kita puji karakter tertib, orderliness. Segera melakukan instruksi, kita puji. Wah, bagus sekali ketaatan kamu, obedience. Kalau kamu taat juga kepada gurumu, taat kepada polisi, taat kepada otoritas, taat kepada lause, taat kepada Musa, kamu akan sukacita hidupmu. Kita nggak ngomong soal kamu setuju atau enggak dengan guru, kamu setuju atau enggak dengan lause, kamu setuju atau enggak dengan Musa. Bukan, kita ngomong soal obedience. Berbagi dengan adik adalah karakter ketulusan, sincerity. Jadi kita harus memperhatikan ini yang biru muda ini, perilaku dia gitu ya, yang bisa dipuji gitu ya. Apa tuh? Terus puji karakternya, yang biru tua. Nomor 3, pujilah kualitas yang Anda ingin bangun dari si penerima pujian. Kita lagi mau bangun karakter apa sih? Perhatikan perilaku-perilaku itu. Karena keinginan untuk diakui akan memotivasi anak untuk memfokuskan diri pada apa yang Anda puji. Misalnya kerajinannya yang kita ingin puji. Sedikit aja dia tambah rajin. Kita jangan tuntut langsung ideal. Sedikit aja. Langsung kita puji. Wah, Mami senang sekali. Mami lihat kamu tuh tambah rajin. Atau dia tepat waktu belajarnya sore-sore. Dia tertib. Kita lihat sedikit aja keberhasilannya. Jangan harus sempurna semuanya. Anak-anak frustrasi dengan kita. Langsung kita puji. Wah, Mami senang sekali. Sekarang kamu lebih tepat waktu deh apa-apa. Terus jangan dipakein kata belakangnya. Tumben, mati deh. Gitu ya. Nggak jadi di pujian itu ya. Nomor 4, jadwalkan waktu untuk memuji. Karena membuat pujian karakter sebagai satu bagian yang rutin dalam hidup Anda akan membuat anak itu bertumbuh juga secara rutin. Kalau di sekolah, saya menyarankan guru-guru itu untuk punya jadwal. Ada guru yang sangat kreatif. Jadi dia bikin jadwal. Senin harus puji siapa. Udah ditulis namanya, ada di mejanya. Selasa harus puji siapa. Rabu harus puji siapa. Jadi dia memperhatikan 3 anak, 4 anak yang dipuji ini apa ya. Sehingga semua anak akan kebagian pujian. Kalau kita nggak menjadwalkan, kita akan cenderung senang dengan anak kita yang memang dari sononya baik. Memang Tuhan udah kasih dia tuh baik sifatnya. Tapi anak yang berlawanan sifatnya dengan kita, jarang dapat pujian. Kita kesal aja bawaannya. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih gitu? Padahal karena beda tipe kepribadian sama kita. Jadi nggak cocok sama kita. Maka kita harus menjadwalkan pujian. Maka pujilah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Saya betul-betul waktu anak-anak masih kecil ya, masih bertumbuh ya, itu malam hari waktu mau nyanyi bersama, mau doa bersama, itu adalah sesi pujian. Saya mesti
mencari dari istri saya, apa yang bisa saya puji hari ini? Siapa lakukan apa di karakter apa? Begitu. Istri saya kasih tahu. Maka saya memuji anak-anak, sebut namanya, katakan apa perilaku mereka, tindakan mereka, apa manfaatnya buat kita, dan membawa itu di dalam doa kita bersama. Wah, itu buat anak-anak itu sesuatu ya. Gitu. Dia akan lebih bertumbuh, kehidupannya berubah. Nomor 5, pujilah motivasi di balik pekerjaannya. Puji sikapnya, puji usahanya di balik pekerjaan anak sebelum evaluasinya. Jadi jangan puji ininya, hasil kerjanya aja. Apalagi masih anak-anak, masih bertumbuh. Akan banyak hal yang jauh dari sempurna. Kalau kita puji soal kesempurnaan kerjanya, maka sedikit pujian kita. Kalau anak-anak masih umur 4, mewarnanya lewat garis, kita puji juga, kita lihat usahanya. Wah, papi lihat kamu waktu mewarna ini ya, semangat sekali. Bagus sekali. Kalau kamu antusias, kamu nanti akan lakukan banyak hal yang bagus-bagus. Kita bisa puji, wah, papi senang sekali lihat warna-warna yang dipilih. Cerah sekali, walaupun nggak rapi, nggak apa-apa. Ya, jadi pujilah karakternya, nanti latihlah keterampilannya. Nih, yang supaya ini nanti nggak lewat garis gini ya, tapi kita puji karakternya. Nomor 6, pisahkan pujian dan koreksi. Ini seperti di gambar ini ya. Itu memang metode yang diajarkan, namanya sandwich approach. Ada pujian, good points, terus ada koreksian, areas of improvement, kemudian ada pujian lagi, good points lagi. Nah, jadi sebetulnya si pujian yang atas sama yang bawah itu cuma buat nangkep aja tengahnya. Sebetulnya maksud yang sebetulnya itu adalah kritikan yang di tengah, yang coklat itu. Tapi jadinya anak selalu rasa, ini mah bukan mau dipuji, memang lagi mau ngeritik aja. Pujian yang digunakan untuk pendahuluan satu koreksi tidak akan didengar. Jadi orang bilang supaya lebih halus, supaya orang yang nggak sakit hati, dia harus bisa menghadapi sesuatu yang berat, begitu. Jangan hanya bisa pujian aja begitu. Jadi seorang ayah dia belajar setelah belajar karakter ini, selama ini saya terapkan yang salah. Terus dia pulang ke rumah, anaknya udah remaja nih. Terus dia mau nerapkan jadi sekarang. Terus dia puji anaknya dalam satu hal. Kamu papa senang sekali gini-gini. Terus anaknya diem. Terus anak bilang, terus apa? Oh enggak, papa hanya mau puji. Enggak. Berikutnya apa? Karena anaknya udah bertahun-tahun mengalami bahwa setiap ada pujian, sebentar lagi tuh ada koreksiannya. Papanya sadar. Terus papanya bilang, oh iya, maaf. Papa minta maaf sama kamu. Selama ini Papa lakukan hal yang salah. Setiap kali Papa mau koreksi, Papa taruh dulu pujian di depannya dan di belakangnya. Maka kamu nggak dengar pujiannya, tapi kamu bilang, ini koreksi. Jadi sekarang Papa ini memuji saja. Memang nggak koreksi. Papa minta maaf ya, sekarang Papa kalau puji ya puji, kalau koreksi ya koreksi. Itu adalah pertobatan yang bagus dari seorang ayah. Maka kita usahakan untuk memberikan koreksi sesedikit mungkin. Seberapapun kesalahan anak kita. Bayangin ya, kita aja salahnya setiap hari ada berapa? Apakah Tuhan terus mengoreksi kita setiap hari? Enggak. Tuhan itu rahmatnya baru setiap pagi. Ya, Ratapan 3 ayat 23. Kenapa sih Tuhan perlu kasih rahmat baru setiap pagi? Dan kata rahmat di dalam Alkitab LAI itu selalu berhubungan dengan pengampunan dosa. Rahmatnya perlu baru setiap pagi. Kenapa? Karena kita setiap hari melakukan dosa. Dia perlu lagi mengampuni kita. Dia perlu lagi mengampuni kita dengan rahmat yang baru. Tapi kasih setia Tuhan itu nggak perlu baru. Karena kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tetap turun-temurun. Dia nggak perlu kasih yang baru lagi, kasih yang baru lagi. Tapi rahmat itu dia perlu kasih yang baru.
maka kita usahakan koreksi itu sesedikit mungkin. Perbanyaklah pujian. Menurut teorinya ya, teori yang saya belajar yang sampai sekarang saya nggak berhasil melakukannya. Ya, perbandingannya tuh 10 pujian, 1 koreksi. Waduh, saya nggak berhasil sampai sekarang. Tapi intinya adalah lebih banyak pujian daripada koreksi. Dan waktu kita melakukan itu, anak-anak kita lebih berubah hidupnya. Karena dia lebih suka cita dan dia mau melakukan hal-hal yang kita pujikan dan itu menjadi nilai dari hidup dia. Jadi prinsip lama-lama. Nomor 7. Hindari sanjungan ya, ini tadi saya katakan. Sanjungan adalah memuji secara berlebihan, termasuk fisik, dengan motif yang tersembunyi. Oh, kamu bagus sekali ya, bisa nggak bantu mama? Wah, itu sanjungan ya. Maka adalah memuji sesuatu yang penerimanya sedikit atau tidak memiliki kontrol atasnya. Itu tadi. Kecantikan, kegantengan, sayang sekali. Jangan memuji hal itu. Itu cukup dipujikan kepada Allah yang memberi. Nomor 8. Ajarkan untuk menyampaikan pujian kepada orang lain. Ajarkan untuk mengelakkan pujian yang diberikan dengan sikap sopan. Terima kasih, udah. Waktu dipuji main pianonya, ajarkan, oh iya terima kasih. Memang guruku mengajariku dengan bagus sekali. Menaruh kreditnya kepada guru. Wah, kamu bagus sekali ya. Iya, mamaku yang ngajarin ini. Ya. Jadi pujilah mereka yang telah mengajar atau telah menjadi teladan bagi kita dan anak kita. Nomor 9 adalah komunikasikan pujian dengan cara yang berbeda-beda, cara-cara yang kreatif untuk memuji, ya. Ada kartu ucapan atau ucapan penghargaan, tanggung jawab khusus, piagam penghargaan, pujian di depan kakak adik, pengumuman sebelum doa bersama seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, saya ulang lagi, ini adalah halaman lain dari contoh buku komunikasi saya dengan anak-anak tahun 2001, mereka umur 6, 5, 4, 2. Jadi ini adalah pujian saya selalu ada di bawah itu, yang tulisan miring. Saya minta mereka, saya kasih ayat, terus karakternya apa, orderliness, ketertiban, kembalikan barang-barang ke tempatnya, buku-buku, mainan, piring gelas, baju. Itu tugas saya kasih pagi kepada mereka harus isi. Ini buku seorang punya, tiap orang anak punya satu. Nanti mereka isi cari dan mereka lingkari, yes, plus. Saya pulang dari kantor, saya puji, kumpulkan bukunya, 2 thumbs up, especially for the dishes, good, very good, Ranita. Pujian lainnya, saya kasih ayat, Amsal 24 ayat 29, minta dia menghafal, dan memperkatakan kepada saya besok paginya. Dan nomor 2 adalah menerapkan ayat itu. Bagaimana cara menerapkannya? Tidak berebut mainan dengan adiknya yang nomor 3, tidak balas, diam kalau adiknya marah-marah, terus dia tulis ya, dengan dia jawab, no, best friend and kind, no fighting, not applicable, artinya jadi adiknya nggak marah-marah. Jadi saya pulang, saya tulis, puji lagi, tanda tangan, kasih stiker, good Ranita, please continue to make Ray one of your best friend. Semua pujian ya. Ini juga saya belajar ya. Kemudian ini adalah yang sudah saya pernah berikan juga, waktu anak-anak masih lebih kecil, saya minta, jadi istri saya membuatkan sheet ini, nanti istri saya melaporkan, yang ini melakukan ini, terus saya yang tulis, ya proud of you, tulis karakternya apa, kemudian pujiannya apa, begitu ya. Nah, hal seperti ini yang terus menolong anak-anak kita untuk semakin bertumbuh dalam karakter. Nah, saya selesai dengan pujian dan saya persilakan untuk bertanya. Sebelum nanti masuk yang terakhir mengenai koreksi berdasarkan karakter. Silakan. Rizal, quick questions nih Pak dari saya. Waktu buku itu tadi anak-anak umur berapa ya Pak ya? 6542. 6542, berarti sekitaran udah bisa baca lah ya kira-kira yang buku. Kalau yang stiker kira-kira anak-anak belum bisa baca begitu ya? Yang shapes tadi udah bisa baca juga tapi masih lebih kecil. Oh lebih kecil, berarti SD kelas 1 masih bisa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin? Iya. Maksimalnya, setelah itu baru pindah ke buku gitu ya Pak ya? Iya, saya terapkan yang buku itu setahun lebih lah.
Nanti ganti lagi waktu masuk lebih gede, pra-remaja gitu ya. Metodenya diganti-ganti terus, tapi pada intinya adalah kita mau memuji dan di buku saya itu saya selalu memberikan firman, kemudian mendorong mereka untuk menerapkan karakter demi karakter ya. Enggak selalu berhasil, tapi paling tidak itulah yang kita lakukan sebagai orang tua ya, gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Terima Rizal. kasih. Ini ada satu pertanyaan, saya akan membacakan literally bahasanya begini ya Pak ya. Pak Rizal, saya mau tanya bagaimana membangun karakter sabar terhadap orang yang seharusnya memenuhi kewajibannya, tapi malah lebih galak terhadap kita. Oke, pertanyaan saya ini anak atau bukan ya? Tidak ada keterangan Pak Rizal. Dianggap ada dua kemungkinan berarti. Kalau anak ya kita tentunya kan seperti kita belajar dari sesi-sesi lalu ya, selalu waktu mengajarkan karakter kan adalah pakai contoh-contoh, kita mengambil ayat-ayat, membaca bersama selama beberapa hari ayat ini, ayat itu, terus cerita-cerita tokoh Alkitab, kemudian ilustrasi-ilustrasi dari tokoh-tokoh dunia ataupun tokoh-tokoh nasional. Saya melihat berita untuk menangkap apa ya yang bisa diinikannya. Kami sering sekali mendoakan untuk orang korupsi ditangkap, gitu ya. Jadi waktu ada berita ditangkap, wah ya baru dengar kita puji Tuhan ya, ini ada ditangkap karena korupsi. Nah, kita puji Tuhan yuk, kita doa lagi ya. Kita nanti doa lagi, yang ini udah masuk pengadilan, ini kita memuji Tuhan supaya yang kayak gitu tuh jadi real gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi, nah waktu kita melatihkan tanggung jawab, ya kita pakai cerita-cerita itu semuanya, pakai ayat-ayat, pakai kisah-kisah, kemudian cerita diri kita juga. Waktu kita melakukan tanggung jawab, terus apa yang kita alami, ya terus kita bisa pakai cerita kita juga waktu kita remaja, waktu kita anak-anak, atau waktu kita udah dewasa sekarang ini, waktu kita kurang dalam melakukan tanggung jawab kita, apa ya yang terjadi? Anak-anak ingin mendengar hal seperti itu. Nah, dari situ betul-betul berbagi cerita jadi ya. Nah, itu makan waktu saya satu karakter kan 2-3 bulan tuh di rumah. Satu karakter. Jadi kan banyak tuh yang harus dibicarakan, gitu kan. Nah, itu kan merupakan proses. Kemudian lihat ya apa yang perlu didoakan. Ini kan betul-betul kita berharap pada kerjanya Roh Kudus ya. Kita nggak punya cukup kuasa sebagai orang tua untuk mengubahkan dia, nggak bisa. Apalagi sekarang ya, saya sebagai orang tua dari anak-anak kami yang anak-anak dewasa muda, saya harus betul-betul menangis di hadapan Tuhan. Betul-betul menundukkan hati Tuhan, saya nggak bisa. Saya itu dibilang orang tuh pakar parenting, tapi saya nggak bisa Tuhan. Tuhan tolong. Kalau bukan Tuhan yang ngomong ini di hati anakku yang ini, nggak bisa lah. Saya nggak punya cukup kuasa, kata-kata saya enggak. Tuhan yang tolong. Kita doa terus. Sampai kita lihat, aduh, ada perubahan nih. Ada perubahan sekecil apa gitu. Terus kita, aduh Tuhan, aduh terima kasih ya. Kok bisa sih gitu? Kalau mengandalkan saya sebagai orang tua, aduh nggak mungkin deh, nggak mungkin. Saya maunya marah. Saya maunya koreksi. Cepet banget mata saya tuh untuk melihat dosa di anak-anak tuh. Padahal saya juga banyak salahnya. Jadi semua teknik tadi, jangan itu untuk kita lakukan. Tapi jangan bergantung pada teknik dan metode. Kita mesti punya hati yang benar, hati yang berharap kepada Allah, dan ingin melihat Allah sendiri yang mengubahkan anak-anak kita. Kurang apa coba Daud itu hatinya kepada Tuhan? Kurang apa? Daud itu dibilang orang yang paling dekat dengan aku, kata Tuhan begitu.
Dia paling disayang sama Tuhan, tapi kan dia juga melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Tapi Daud dibiarkan, diizinkan punya anak seperti Absalom. Aduh, emang seperti apa dosanya Daud? Jadi, kalau Anda punya anak yang belum memenuhi standar Anda, memang bukan standar Anda yang harus dipenuhi. Standarnya Tuhan. Kita bisa kecewa terus sama anak kita. Seperti seharusnya Tuhan kecewa sama kita. Kan gitu ya? Jujur bilang nih, harusnya mah kita di dalam doa kita, Tuhan, aduh saya malu deh Tuhan. Dan saya tuh nggak bisa mencapai standar Tuhan, tuh nggak bisa. Tapi gitu pun ya, Tuhan itu rahmat-Mu baru setiap pagi. Tuhan terima kasih, hari ini ada rahmat lagi buat aku. Aku tuh diampuni. Tuhan terima kasih. Jadi itulah karakter Allah yang kita mau tiru kepada anak kita juga dalam perilaku dan sikap kita kepada anak kita gitu ya. Kalau nggak memang kita sabet terus anak kita, salah semuanya. Gue sabet nih, gitu ya. Keinginan hati kita ya. Dalam keberdosaan kita sebagai orang tua. Ya Tuhan bilang, ya lu. Gue sabet juga lu, gitu kata Tuhan ya. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Betawi, gitu ya. Maijah nih, Alkitabnya Maijah. Oke, silakan. Satu lagi apa pertanyaan? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, Koko Cici. Maijah mau nanya. Oh iya, Maijah mau nanya. Saya baru mau nanya, Ija nanya. Po ada apa, Po? Gimana, Mpok? Cen dulu. Lu duluan ngomong. Silakan. Ngasih lah ya buat anak yang lebih kecil. Iya, iya sih tadi. Nggak apa-apa. Nah, tadi iya ngomongin masalah. Jadi maksudnya sebenarnya kan parenting yang sekarang ini, kalau menurut aku sih transisi gitu ya, maksudnya dari pola asuh yang sebelumnya, lalu ternyata sekarang banyak sekali pembinaan seperti ini, akhirnya mengubah karakter kami juga sebagai orang tua, jadi kayak learning by doing gitu. Nah, tadi pas yang masalah sandwich itu, iya kok langsung berasa banget gitu ya, kayaknya itu kayak, ya kayak buat kami yang parent-parent transisi ini gitu, maksudnya pengen bertobat untuk mengasih pujian, tapi tetap nyelipin koreksi gitu. Jadi maksudnya kebaca anak ya koreksinya kan sebenarnya gitu. Jadi kayak apa ya? Salah satu contoh yang tadi langsung kita kepikiran, aku sama suami, misalnya nih anak kami mewarnai gitu. Kami sudah sangat tahu bahwa sebelum-sebelumnya bahkan ketika dia mewarnai itu udah bisa rapi istilahnya. Tapi ada satu saat entah mungkin karena buru-buru, entah karena memang kan kelas online gitu ya, cuma 1 jam, dan itu kayak ibu gurunya tuh yang, "Ayo, udah selesai belum? Udah selesai?" Gitu kan. Terus teman-teman yang lain nunjukin, terus dianya tuh yang, "Aduh kok gue belum ya?" Gitu. Terus jadi mewarnai tuh jadi acak-adut gitu. Nah, terus akhirnya dia menunjukkan hasil yang sudah selesai tapi berantakan gitu, keluar garis, nah gitu. Terus akhirnya saya nggak tahu kejadian itu karena sekarang kebiasaan dia ya sekolah sendiri, paling saya ke dapur lah ngerjain apa gitu-gitu. Maksudnya dia udah bisa mandiri gitu. Nah ketika selesai sekolah dia menunjukkan kepada saya, aku langsung freeze gitu kayak Zoom lagi nge-hang gitu maksudnya pengen muji murni tanpa koreksi, tapi gue tahu dia bisa gitu melakukan warna yang sangat udah baik gitu, tapi kenapa tiba-tiba kayak gini gitu. Akhirnya keluar pertanyaan gini, Pak, kenapa kamu gitu? Jadinya bingung kan. Kenapa Del? Gitu lah, kayak orang ditanya, sehat kamu? Gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan ya, maksudnya ketika itu. Nah, ketika kami berbincang tadi, apakah boleh misalnya, apa ya, coba yuk bisa lebih rapih lagi gitu. Nah itu apakah koreksi terselubung juga atau enggak? Atau boleh enggak gini,
Menurut kamu itu rapi nggak? Soalnya waktu di GKGW kan diajarin juga tuh ada self evaluation gitu. Jadi bukan kita yang menilai, dia yang evaluasi sendiri, belajar untuk mengevaluasi sendiri. Atau bandingkan dengan dia yang sebelumnya gitu. Oke, gini ya. Gimana Pak? Gini deh. Ini masa pandemi ya. Masa anugerah lah, masa anugerah. Berat belajar melalui online layar itu. Buat Ya bener Pak, bener. anak-anak. Jadi waktu tadi diceritakan kasusnya tuh begitu, oh karena gini, terus jadi dia buru-buru, jadi gitu. Oh kita ngerti, oh iya ya, begitu. Semua ini masa anugerah. Kita orang tua mesti kelola ekspektasi kita di masa gini. Susah itu sekolah melalui layar itu. Apalagi kalau anak yang sanguin, wah dia gini-gini di layar, wah gurunya ada di situ, terus dia gini-gini, terus kita bilang, diam, biarin aja lah. Udah, masa anugerah. Dia gila kalau mesti begini, berapa jam dia mesti gini mentelengin layarnya, kayak orang gila. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, waktu misalnya sekarang saya ulang ya, dia ke dapur, bawa gambarnya, terus kasih lihat sama mami. Ini mami, terus kita bilang, gitu ya. Bilang aja gini, enggak juga kita tuh harus puji dia semuanya. Enggak, bukan ngomong gitu. Tapi kita bilang, thank you, udah kasih lihat sama mami, thank you ya. Mami masak dulu ya. Selesai. Ini bukan selalu antara pujian dan koreksi. Selalu antara pujian dan koreksi. Enggak. Tapi kan dia nih semangat nih. Dia lagi antusias ya. Terus dia datang, Mimi, aku udah selesai. Ini. Terus bilang, hah? Kenapa begitu? Ya besok-besok dia nggak akan yang simpen aja. Kagak ada urusan lah. Mami mah nggak usah lihat deh. Palingnya juga sibuk. Gitu kan. Jadi dia nggak akan antusias gitu sama kita. Tapi kalau bilang, thank you ya. Kamu kasih lihat sama mami. Oke. Nah, terus di GKGW kan kita belajar non-conflict time. Nah, terus boleh pakai yang tadi. Mami pengen tahu, kalau menurut kamu tuh, gambar yang tadi tuh ya, kamu udah yang paling bisanya nggak kamu? Terus dia bisa bilang, ya sebetulnya aku enggak sih, aku bisa lebih rapi. Oh gitu, jadi tadi tuh kenapa? Iya, itu udah cepet-cepet, kata gurunya tuh gini. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa, asal kamu tahu aja. Gitu. Gitu ya. Kita, kalau setiap kali bawa kerjaan kita, perilaku kita kepada Allah, setiap hari bawa sama Tuhan, harusnya mah Tuhan banyak marahnya sama kita. Kita ke dapur, Tuhan lagi di dapur. Tuhan, jauh banget lu dari standarku. Kan gitu. Tapi Tuhan gak gitu. Iya deh, ngerti deh. Lagi belajar ya. Gitu ya. Gitu ya, Maica ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dika. Cacen, terima kasih. Silakan Cacen. Iya, Pak, mau nanya. Itu yang tadi Bapak ceritakan, anak-anak pulang tuh ke rumah karena masa COVID ya. Nah, terus menghadapi anak-anak yang udah besar. Tadi saya sebelumnya saya sempat pikir gini, kalau anak-anak udah besar itu kayaknya lebih enak gitu. Jadi saya pikir, waktu kecil tuh kayaknya kita, aduh ribet banget ya, ini anak kenapa begini, begitu. Nanti kalau udah besar, kayaknya saya udah akan tenang gitu loh. Sebenarnya gitu nggak sih, Pak? Atau ya sama aja sebenarnya gitu loh. Terus pertanyaan berikutnya lagi adalah, kalau misalnya gini, waktu di kecil itu mereka sudah belajar karakter nih, kita yakin, ini anak tekun nih. Apakah di besarnya dia bisa tiba-tiba nggak tekun nggak, Pak? Kayaknya saya bisa ya. Gitu ya? Bisa. Maksudnya ada karakter yang berubah gitu ya, Pak ya? Semua hal bisa berubah. Semua hal bisa berubah. Prinsip, nilai, apa yang sudah kita tanamkan. Makanya kita perlu bergantung pada Allah. Kita nggak bisa itu. Tapi kalau dibilang, oh kalau ini udah gede, enak, kalau ini, ya masing-masing tahap itu punya
kesulitannya sendiri-sendiri. Kan gitu ya. Jadi kita perlu mengatur ekspektasi dan selalu belajar lagi, dan semua situasi itu diizinkan Allah terjadi di dalam diri kita dan keluarga kita adalah untuk renew our mind. Kan gitu. Kita lagi terus dikelola dan dibentuk oleh Allah. Dan Tuhan mengizinkan kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, situasi-situasi yang enggak enak. Gimana nih kita merespon? Gimana nih kita bergantung pada Allah? Secepat kita mencari Allah dan bergantung pada Allah, pada situasi-situasi yang tidak mengenakan, secepat itu pula karakter Allah memenuhi kita, terus kita ditolong untuk bisa menghadapi keadaan itu. Di semua umur anak tapi. Gitu. Kan kita ini masih terus bertumbuh dan terus berubah menjadi serupa dengan Kristus, sumorfos itu. Maka Roma 12 ayat 2 itu kan, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepadanya, yang sempurna, yang baik dan sempurna. Begitu kan? Jadi waktu anak umur begini, ada lagi kejadian begini, Tuhan mengizinkan itu supaya kita melihat kepada Tuhan, tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan di umur anak berapapun, gak bisa lepas. Apakah Daud pada waktu anak-anak udah dewasa, waduh dia berat banget. Dan kita itu, menurut saya ya, kita nggak pernah ngalamin pergumulan-pergumulan yang seberat Daud dan seberat Paulus. Aduh, pahlawan-pahlawan iman itu ya. Jadi waktu saya mengalami hal-hal yang berat di keluarga, dalam hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak-anak, saya mengalami hal yang berat. Namun saya selalu berkata, waktu saya belajar dari Mazmur lagi, aduh Tuhan, ini mah, kalau saya ngadepin kayak Daud gini, mungkin saya udah mati, udah nyerah, udah marah. Tapi waktu Tuhan sendiri sabar sama Daud, terus apalagi Tuhan sabar sama saya mau kerjasama dengan Tuhan. Ayo Tuhan, tolong saya. Waktu kita itu datang dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan, itulah kita mengasihi Allah, Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan nanti Tuhan menolong kita untuk bisa mengasihi anak kita dalam keadaan dia nggak bisa dikasihi. Dan Tuhan akan menolong kita bisa mengasihi pasangan waktu dia sulit untuk dikasih, waktu dia marah-marah sama kita. Bukan marah ya, marah-marah. Begitu. Begitu ya, Chan ya. Oke, thank you Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan ya, Sari ya. Silakan Pak Rizal. Oke. Lanjutkan dulu. Terima kasih. Jadi, sekarang kita lanjutkan dengan koreksi. Nah, mengoreksi berdasarkan karakter ya. Woodrow Wilson mengatakan, when correcting a child, the goal is to apply light, not heat. Bagus ya? Untuk memberikan terang Kristus. Matius 5 ayat 13-16. Garam dan terang. Waktu kasih koreksi. Bukan untuk kasih panas gitu ya. Bukan. Kita mau dengan koreksi tetap anak-anak itu bertumbuh dalam karakter. Maka apa definisi koreksi? Memperbaiki kesalahan untuk memulihkan hubungan. Karena waktu terjadi kesalahan, sama seperti kita berdosa terhadap Allah, yang rusak apa? Hubungan. Nah, bukan sekadar membuat anak merasa bersalah, atau sekadar menyatakan kekecewaan kita. Bukan itu tujuannya. Kita mau memulihkan hubungan. Sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Ya, dia akan mengampuni dan memulihkan hubungan kita dengan dia. Kita bisa masuk ke hadiratnya dengan tenang. Sama anak-anak juga begitu.
supaya dia bisa terus akses ke kita. Nah, sekarang prinsip dan cara mengoreksi. 1, membangun hubungan yang positif. Tetapkan standar perilaku sebelum koreksi diperlukan. Oh, ini bisa panjang ceritanya ya. Jadi standar kita di rumah tuh jelas. Standar-standar itu. Walaupun tadi saya udah ngomong ya, jangan pakai standar dan dibikin itu jadi Taurat. Ya, kalau kita bikin itu jadi Taurat di rumah kita, anak-anak jadi bete banget. Jadi beban dia dalam hal itu. Nah, jadi jelaskan harapan-harapan kita, tapi kita juga jadi teladan karakter. Waktu kita mau dia bertanggung jawab, waktu kita mau dia merespon kita dengan baik, pertanyaannya selalu, apakah kita juga merespon dia dengan baik? Sekali lagi, saya ulang. Waktu kita ingin dia meresponi kita dengan baik, pertanyaannya selalu, apakah kita juga selalu meresponi dia dengan baik? Terutama waktu dia marah-marah. Lalu, sekali lagi, waktu anak marah-marah, kita itu meresponi dia dengan baik atau enggak? Maka, kalau kita udah begitu, waktu dia marah-marah dan kita responi dengan baik, dia juga akan bercermin dan meniru kita dan akan lebih berhasil bertumbuh dalam perilaku seperti itu. Tadi kita bicara ya, seimbangkan antara pujian dengan koreksi. Nomor 2, bertindak pada hari Anda mendengarnya. Jangan menunggu sambil berharap segala sesuatunya akan membaik. Ya, bertindak pada hari mendengarnya. Ini untuk orang tua yang pragmatis, untuk orang tua yang melankolis, ini punya kecenderungan untuk menunggu. Udahlah, nanti juga dia jadi berubah kok, lebih baik. Terus kita enggak bertindak, enggak mengoreksi. Ya, dengan berlalunya waktu, si pelaku akan meremehkan pelanggarannya. Atau Anda mungkin tidak tahu tindakan apa yang akan diambil, tapi mulai dulu prosesnya. Bilang, ayah nggak tahu ya harus kenakan kamu konsekuensi apa. Nanti deh, ayah diskusi dulu sama bunda. Tapi ini salah, kamu tahu kan? Nah, nanti konsekuensinya, hukumannya nanti. Begitu, bisa begitu. Nomor 3, jangan bertindak dengan marah. Kemarahan Anda akan menyebabkan anak bereaksi dan akan menghambat pemulihan hubungan tadi itu. Jadi, kalau Anda lagi marah, jangan koreksi anak. Diem. Jangan ngomong. Udah, diem aja. Ya nanti aja koreksi. Jadi kalau Anda mau ngomong, terus kayaknya mau emosi gitu ya, mau marah gitu ya, udah tahan dulu. Kasih tanda. Enggak. Udah. Saya harus banyak sebagai orang koleris, saya harus banyak menggunakan metode ini. Untuk diam. Karena kalau enggak, saya yang marah. Gitu ya. Kan firman Tuhan bilang boleh marah. Tapi jangan berdosa. Firman Tuhan konteksnya menyimpan itu lewat hari. Tapi juga kalau kita marah dengan emosi menggebu-gebu, itulah kita berdosa. Dan Kristus setiap kali dia marah, itu bukan soal emosi. Dia marah karena kesalahan itu memang harus dimarahi. Ya. Nah, reaksi akan lebih ditujukan pada kemarahan Anda daripada terhadap kesalahan yang ditunjukkan. Jadi kalau anak lebih marah lagi kalau kita marah, ya itu karena kita marah-marah. Jadi berhati-hatilah dengan sikap dan intonasi. Waktu kita mau meninggi udah stop aja. Nanti ya, nanti. Terus ditanya, tapi apa? Mami nggak mau ngomong sekarang. Tolong. Kita menyelamatkan diri kita dari kejatuhan dan kita menyelamatkan hubungan dengan anak kita. Nomor 4. Hadapi si pelanggar secara pribadi. Teguran di muka umum membuat malu dan sering mengakibatkan kepahitan. Nah ini ya kalau kita marah-marah, ya kita ngomel, semua satu rumah tahu. Semua dimarahin, semua kena. Begitu ya. Jadi kalau kita mau menegur dia, mengoreksi dia berdasarkan karakter secara pribadi. Makanya tadi ada non-conflict time kan. Waktu bukan saat konflik. Waktu terjadi insiden itu, waktu terjadi konflik itu, udah. Diam.
Nanti mama bicara sama kamu. Kalau kita lagi kesel ya, kita lagi di dapur atau lagi kerjain apa, terus dia melakukan apa. Udah taruh. Udah ya. Begitu. Itu akan menyelamatkan kita. Ya. Dan dikatakan seorang saksi mungkin diperlukan. Mungkin kita perlu tanya pasangan kita, perlu tanya adiknya, atau tanya kakaknya, apa sih yang dia lakukan. Tapi waktu kita deal, waktu kita atasi itu, waktu kita koreksi, itu sendiri. Nah, nomor 5. Tetapkan tanggung jawab pribadi. Tanyakan, apa yang kamu lakukan? Saya sering tanya gitu tuh. Karena anak-anak cenderung mengelak. Saya selalu tanya, what did you do? Iya. Oh, gitu kan jawabannya. No. What did you do? I hit. Okay. Iya, but enggak, no. Yang kamu lakukan. Ya, aku tendang. Tapi dia mukul duluan. Enggak. Ayah enggak tanya tentang dia. Nanti itu ayah tanya sama dia. Sekarang ayah tanya apa yang kamu lakukan. Aku tendang. Gitu ya. Oke. Kamu tahu nggak hukumannya apa kalau tendang di rumah kita? Ini. Tapi dia pukul. Nggak apa-apa. Itu urusan ayah, bicara sama dia. Begitu ya. Kalau beranteman gitu ya. Memberi penjelasan jika instruksi diberikan, dimengerti. Jika itu adalah kecelakaan atau ketidaktaatan yang disengaja. Jadi, apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja atau enggak? Kenapa? Kamu tahu atau enggak? Itu kecelakaan atau kebodohan kamu? Tanya semua. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu akan menolong mereka bertumbuh dalam karakter. Dan menjadi semakin matang. Bukan salah hukum. Salah hukum gitu ya, enggak. Nah, di buku komunikasi saya, cuma saya enggak contohkan di sini ya. Saya mendiktekan tuh, waktu dia melakukan kesalahan-kesalahan umur 6, umur 7, saya diktekan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan itu? Kamu tahu nggak harusnya gimana? Kamu udah mengakui dosa kamu belum? Ada halaman-halaman itu tuh banyak tuh. Seperti gitu. Jadi saya diktekan pertanyaannya, terus mereka harus ke kamar, mereka isi jawabannya. What did you do? I didn't obey you. Why did you do that? Because I forgot what you teach me. Begitu. Have you confessed to God? Yes. Jadi semua mesti direnungkan. Nah, ada keluarga-keluarga dan sekolah-sekolah di mana saya membantu menyusun kurikulum yang meniru lembaran itu. Membuat anak, waktu dia lakukan kesalahan, itu merenungkan, apa sih, kenapa sih, dan harus gimana sih. Begitu ya. Apa tanggung jawab saya untuk memperbaiki itu? Begitu. Itu menolong mereka. Nomor 6. Lacak tindakan luar yang kelihatan ya, tindakan luar kepada akar karakternya, akar sikapnya. Kualitas karakter apa yang kurang? Misalnya gagal untuk menyerahkan PR. Apa sih yang harus kita koreksi? Karakter apa ya? Oh, karakter tanggung jawab. Oh, dia dihukum karena ngobrol di kelas. Atau karakter apa yang nggak ada, yang kita address, itu bukan soal ngobrolnya. Adalah kamu nggak lakukan ini, karakter attentiveness. Sehingga kembali lagi kepada prinsip, kembali lagi kepada nilai. Ya. Kenapa ulangan kamu jelek? Menurut kamu kenapa? Iya, aku nggak atentif waktu pelajaran itu. Ah, itu prinsip. Itu berdasarkan karakter. Dia tidak mengikuti aturan atau arahan. Ketiadaan karakter apa? Ketaatan. Ya, dia berbohong atau menyembunyikan kesalahan. Ketiadaan karakter apa? Kejujuran. Nah, ini yang, jadi kamu, apa yang kamu nggak lakukan? Aku nggak taat. Itu yang perlu keluar dari ini. Apa jadi nih? Ini waktu kamu ngomong begini nih, apa nih yang nggak ada nih? Dia harus tahu, iya, aku nggak jujur. Karena prinsipnya adalah karakter jujur. Begitu.
Ya, jadi waktu kita udah ngajarin karakter ke anak-anak, ini yang kita mau keluar dari mulutnya waktu kita sedang mengoreksi mereka. Nomor 7, kita menggugah hati nuraninya. Begitu ya. Hatinya, yang ada Roh Kudus itu di situ tuh. Nah, kalau fisik, ada fisik ya, kita menggugah fisiknya, ada kehendak, ada emosi. Coba, kalau yang fisiknya yang mana nih? Di antara 3 ini. Menggugah secara fisik nih. Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Ketiga, oke. Itu dia. Kalau kehendak yang mana? Yang pertama. Pertama, bagus sekali. Yang kedua adalah yang ini. Emosi. Kamu tahu nggak dia sakit hati? Kamu tahu nggak Cici jadi sakit, nggak seneng. Itu kita mengelola, mengoreksi emosinya. Tapi kita bukan mau itu, kita mau menggerakkan hati nuraninya, kita bukan mau 3-3-nya, kita mau hati nuraninya. Jadi, apakah itu jujur? Pertanyaannya begitu. Apakah kamu udah belajar ya ketaatannya? Kan Papi udah cerita mengenai Abraham, mengenai Nuh. Menurut kamu gitu nggak? Iya, aku nggak taat. Oke. Mengenai self-control, kamu gitu nggak? Seperti Saul dan sebagainya. Apakah kamu bertanggung jawab untuk tugas ini? Dia nggak selesaikan. Atau dia jadi, udah pra-remaja ya, dia dihukum karena nggak serahkan pada waktunya. Kita nggak bahas angkanya, kita nggak bahas apanya, tapi kita bahas, menurut kamu bertanggung jawab nggak? Kamu responsible nggak? Iya. Jadi kamu tahu ya bahwa kalau kamu nggak responsible, itu angkanya pasti jelek. Di dalam kehidupan begitu. Ini kuliah ya. Anak kami, salah satu anak kami di kuliah, menyerahkan tugasnya, paper, itu lewat 1 hari dari deadline. Di email ke dosennya. Terus dosennya balikin, terus dosennya bilang gini, you got A, but I give you C. Wah, anak saya kasih lihat. Wah, aku dapat C ini. Sebetulnya dapat A, tapi karena terlambat sehari. Terus saya ketemu dosennya. Saya lagi jalan, saya ketemu dosennya. Terus saya bilang, thank you. You gave C to my son. Thank you. It was a hard lesson for him, but it's good. Oh yeah. Yeah. It was his responsibility. Yeah, I know. Good, thank you. Jadi waktu anak-anak kita dapat angka jelek, ayo kita lihat apa sih. Jangan marah sebagai orang tua, protes ke guru, datang ke sekolahnya. Atau kalau anak sekolah nggak naik, saya mau naik. Karena saya mendampingi sekolah-sekolah Kristen. Waduh, yang kayak gitu tuh. Di sekolah Kristen, orang tua Kristen, ngono kuwi carane. Alamak. Itu ya. Nah, itu semuanya mengenai koreksi, dan kalau kita mengoreksi berdasarkan karakter ini, maka anak-anak kita itu dengan koreksi-koreksi kita yang cara-cara ini, anak-anak kita akan tumbuh terus karakternya. Ya, jadi saya selesai dengan presentasinya, tapi masih bisa bertanya jawab kalau masih ada waktu. Saya serahkan kembali kepada MC ya, Sari, ya, silakan. Terima kasih Pak Rizal. Waktu kita tinggal sedikit nih Pak Rizal, tapi ada satu pertanyaan yang menarik saya bacakan ya Pak Rizal. Untuk memuji seseorang, apakah kita perlu melihat temperamen orang yang dipuji, sehingga pujian kita tepat untuk orang tersebut? Ya, tentu bagus nih pertanyaannya. Kalau orang anak koleris nggak suka dipuji-puji yang lebay. Apa sih gitu ya. Dan kami ada anak koleris, jadi tahu banget.
Jadi satu kalimat yang wajar aja. Ayah seneng lihat kamu obey. Terus dia juga enggak thank you, enggak gitu. Anak koleris juga ya. Oke. Dia cuma bilang gitu. Terus jangan baper kita orang tua. Terus kita orang tua udah muji terus banyak, aduh rasanya dia harusnya terima kasih dong sama kita. Kita udah muji, susah nih muji nih baru belajar nih. Ayo dong terima kasih. Enggak lah ya. Enggak lah. Biasa-biasa aja lagi. Atau anak pragmatis. Dan kami ada anak pragmatis banget. Nggak usah dipuji. Bagus sekali kamu ini ya. I like that. Hah? Oke. Hah? Gue puji lu. Masa kagak ada apa-apanya. Gitu ya. Jangan baperan. Gitu ya. Tapi ini gak gampang. Buat saya juga gak gampang. Kita selalu ekspektasi sesuatu yang supaya hati kita emplok-emplokan gitu. Nggak ada. Jangan gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat bertumbuh terus dalam karakter, hal yang gak gampang. Jadi kalau kelas ini berhenti, jangan berhenti membaca buku itu. Terus ulang-ulang, sepakati bersama pasangan, apalagi, karakter mana lagi. Terus jadikan itu adalah journey Anda. Sekali lagi terima kasih untuk Muse, terima kasih untuk semua Lause, terima kasih semua Cantau, terima kasih GKI Karawaci. Perjalanan dari Maret sampai November ini sangat menikmati dan saya tetap mendoakannya supaya semuanya tetap maju, bertumbuh dalam karakter. Dengan itu kita sedang menggarami dan menerangi dunia dengan gambar wujud Allah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Rizal. Mengingatkan Bapak Ibu Kakak Cici, silahkan jika ingin mempelajari lebih lanjut tentang materi ini, ada 2 buku dari Pak Rizal, silahkan dibaca lebih dalam begitu ya. Bukunya ini bagus sekali untuk membantu kita mendalami karakter ini dan bagaimana kita bisa menanamkan karakter sehingga kehidupan pun bisa diubahkan. Terima kasih. Untuk berikutnya, untuk pengumuman saya serahkan kepada Ci Foni. Monggo, silahkan Ci. Ya, selamat malam. Pak Rizal, terima kasih ya Pak sudah hadir di malam hari ini. Sungguh memberkati sekali ujangannya. Sama-sama, Sifoni. Terima kasih. Amin. Saya tunggu yang tahun depan ya Pak. Belum dikasih tahu nih. Oke, berikutnya kita saya akan membacakan yang merayakan anniversary wedding-nya di bulan November. Tanggal 1 ada Pak Ahmad dan Susanti, tanggal 11 ada Anwar dan Yanti Mariana itu Cincing ya. Lalu 17 Pak Andreas dan Cibel, 19 Pak Rudi dan Ibu Teresia, 19 juga Hendra dan Setiawati, 25 November Yos dan Ibu Emi, 27 Pak David dan Bu Ana, lalu Irfan dan Viola tanggal 16. Selamat untuk pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahannya di bulan November. Lalu saya akan mengumumkan juga di tanggal 19 Desember kita akan merayakan Natal gabungan Magicom dengan tema My First Love. Jadi di dalam masa pandemi ini, apakah cinta kita yang mula-mula terhadap Tuhan itu masih tetap berbunga-bunga gitu loh, masih tetap ada di dalam hati kita. Jadi nanti pembicaraannya Muse Arifin kita adakan pada pukul 19 via Zoom. Nah, terus nanti pengumuman lebih detailnya mungkin akan kita share di grup
Magicom masing-masing. Cuman sekilas saya kasih tahu dulu bahwa nanti akan ada semacam penilaian ya. Jadi kita nanti ada acara memakai atribut atau baju yang serasi gitu dengan tema Natal itu. Nanti kita akan cari pemenangnya 1 orang dan kita akan kasih hadiah. Itu aja sih pengumuman dari saya. Terima kasih. Dilanjut oleh Tirsa mungkin persembahan. Silakan Tirsa. Ya, ya kita akan mengakhiri sekaligus persekutuan kita gitu ya. Tapi kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Untuk kodenya sudah diberikan oleh pengurus ya. Nanti akan kita bernyanyi dan akan diberikan. Iya, tapi yang membuat saya terharu gitu, maksudnya ketika sudah mengakhiri kelas karakter ini, makin takut sih jadinya Pak, benar-benar jadi makin makin galau. Makin galau ketika menerapkan gitu ya, karena tadi terutama ketika ngomongin bergantung kepada Roh Kudus, iya ya, maksudnya apalagi orang sanguin gitu, maksudnya mut-mutan terus merasa bisa gitu, lalu ada saatnya gue nggak butuh Roh Kudus gitu ya, maksudnya ini anak gue, ya udah gue pakai cara gue lah untuk mendidik dia gitu. Nah itu sih maksudnya ketakutan terbesar adalah itu, lalu tidak bisa menerima kekalahan, haus pujian, aduh banyak banget lah kelemahan diri gitu ya. Tapi tadi ketika menikmati ada kata-kata yang bagus dan langsung menguatkan, ya melalui kemenangan ataupun kekalahan, kita harusnya jadi mengenal Tuhan gitu. Dan akhirnya dalam segala kondisi, setelah kelas karakter ini selesai, Pak Rizal sudah berhenti berbicara gitu ya, tapi seperti kata hamba-hamba Tuhan gitu, firman Tuhan kekal adanya, dan seharusnya karakter kita sampai nanti Tuhan panggil harusnya makin ditajamkan dan semakin mirip dengan Kristus gitu. Jadi seharusnya ya benar sih, harusnya memang makin takut gitu sebenarnya. Ketakutan terbesar kita harusnya adalah ya berhenti merasa terus dibentuk gitu ya. Jadi maksudnya berhenti merasa berserah itu harusnya jadi ketakutan terbesar kita gitu. Dan kebutuhan terbesar kita pada akhirnya ya seperti bejana itu, akhirnya dibentuk terus sama Tuhan hari demi hari, ada pertobatan hari demi hari, dan tadi sih terus melihat orang lain, pasangan terutama dan anak, di saat dunia itu mainstreamnya adalah mencari-cari kesalahan, tadi ditegur lagi, kita berlatih rutin sampai dijadwalkan ya Pak ya, mencari kelebihan gitu ya, dan memuji. Memuji harus dijadwalkan. Oke. Mari mulai besok. Mulai malam ini. Gitu ya. Iya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Saya suka sekali lagu ini dari KPPK 292. Makin serupa dengan Kristus, mengiringi kita dalam persembahan juga, dan nanti minta dengan hormat Muse untuk bisa tutup dalam doa. Lagunya, saya juga nggak hafal. Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah hati, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia.
Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah hati. Ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia, ku dikuduskan taat perintah-Mu. Terimalah ku hanya milik-Mu. Terimalah suruhku milik-Mu. Kuduskan inilah doaku. Peliharalah aku jadi milik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Kalau malam ini Tuhan kami kembali boleh belajar dan kami boleh diperlengkapi untuk mengajar anak-anak kami. Kami berdoa biarlah apa yang sudah kami belajar malam hari ini sungguh menjadi sebuah kekuatan yang baru, sehingga kami bisa mengajar anak-anak kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Berkala dalam kami untuk mengajar, mendidik anak kami. Kami terlebih dahulu harus punya teladan, harus punya contoh. Kami sadar bahwa kami pun tidak sempurna dalam semuanya ini. Kami berdoa Tuhan biarlah kami boleh terus menaruh hati kami untuk terus belajar. Dan sampai kami bisa seperti Yesus Kristus. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak punya kemampuan demikian. Tapi ketika Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kalau Tuhan telah memberkati kami dalam pekerjaan kami, sehingga kami boleh mengulurkan tangan untuk mengucapkan terima kasih untuk segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Biar malam hari ini setiap kami, pasangan suami istri, sungguh diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak hanya dalam materi, tapi juga dalam hal rohani. Tuhan memperkayakan kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dan malam hari ini, kami kembali dengan berkat-berkat Tuhan turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang Bapa kepada setiap kami yang tidak ada terbatas, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kami. Malam hari ini, besok, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.